Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Sebuah suara keluar dari mulut Lindong, namun itu bergema di seluruh arena duel seperti gemuruh. Segera kesunyian turun ke seluruh arena. Bahkan beberapa orang tua dalam klan itu menatap dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang dari generasi muda berbicara kepada Lin Langtian dengan cara seperti itu. Mengingat posisi Lin Langtian di klan Lin hari ini, bahkan beberapa orang tua harus menggunakan nada ramah saat berbicara dengannya. Tidak ada yang berani meneriakinya, apalagi melakukan hal itu di depan kerumunan seperti ini. Siapa sebenarnya Lindong ini? Beraninya dia menantang Lin Langtian dalam pertemuan klan? Bahkan beberapa orang tua tidak cocok bertarung dengannya. Ya, Lindong terlalu arogan. Meskipun dari pertandingan sebelumnya dia tampaknya memiliki beberapa kemampuan, tapi bagaimana dia bisa membandingkan dirinya dengan Lin Langtian, putra surga yang begitu disukai? Aku tidak berpikir bahwa orang ini sembrono. Jika dia berani berbicara seperti ini, dia pasti memiliki beberapa kartu di lengan bajunya. Pertemuan klan kali ini akan sangat menarik. Seseorang akhirnya akan menantang posisi nomor 1 Lin Langtian di klan Lin. Setelah keheningan sesaat, seruan dan obrolan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari kerumunan di arena besar. Keributan yang disebabkan oleh kata-kata Lindong itu terlalu menakutkan. Siapakah Lin Langtian itu? Tanya beberapa orang dari keluarga cabang Yan City. Dia adalah jenius nomor 1 dari klan Lin yang berdiri di bawah sorotan di Kekaisaran Yan Agung. Sedikit yang berani membandingkan diri dengan dia di seluruh kekaisaran. Namun pada hari ini, di pertemuan klan Lin, dia ditantang oleh seorang pria dari keluarga cabang dengan nada sombong seperti itu. Apa? Dong-er sebenarnya menantang Lin Langtian? Ucap Lin Sentian. Lin Xiao dan sisanya samar-samar terpana oleh kata-kata Lindong. Meskipun mereka jelas tahu bahwa Lindong tampaknya memiliki kekuatan besar saat ini, namun tekanan yang memancar dari Lin Langtian terlalu kuat. Oleh karena itu mereka sedikit skeptis. Lindong mencoba membalas dendam masa lalu Anda, ucap Lin Mang melirik Lin Xiao sebelum tiba-tiba menepuk pundaknya dan tertawa. Anda punya putra yang cukup berani di sana. Orang itu punya karisma, ucap Lin Mang. Berdiri di samping mereka, jantung Lin Hong dan Lin Xia berdegup kegirangan pada keberanian yang tak tertandingi. Hanya 2 tahun, namun mereka bisa merasakan transformasi total Lindong. Lin Xiao menatap sosok muda melayang di udara di atas. Matanya tiba-tiba berubah merah dan kedua tangannya terkepal erat. Kata-kata pemuda itu yang diucapkannya saat dia meninggalkan rumah saat itu masih terngiang di telinganya. Penghinaan yang diderita ayah akan dibalas oleh putranya. Dengan kata-kata ini, dia hanya bisa menebak pelatihan yang telah dialami putranya itu. Pasti dia telah menderita demi kata-kata itu. Mungkin dia harus menghadapi kondisi antara hidup dan mati berkali-kali. Dong-er, gumam Lin Xiao mengangkat kepalanya dan menarik nafas dalam-dalam. Matanya berubah. Pada saat yang sama, bagaimanapun, tampilan kepuasan muncul di wajahnya. Surga begitu baik padanya. Dengan anak laki-laki seperti itu, semuanya sepadan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Lindong melayang di udara, menatap dingin pada sosok yang duduk di bilik tempat duduk emas. Lin Langtian tetap tanpa ekspresi, telapak tangannya bergerak dengan santai di permukaan meja, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Lindong. Lindong, perhatikan sikap Anda. Ini adalah pertemuan klan Lin. Beraninya kau membuat keributan di sini. Pergilah, ucap seorang sesepuh berambut abu-abu duduk di sebelah Lin Langtian, di salah satu kursi emas berteriak dengan wajah galak. Lin Langtian menikmati posisi yang sangat tinggi di klan Lin. Dengan kemampuan dan popularitasnya, dia bisa menjadi kepala klan Lin berikutnya. Tentu saja fakta ini memungkinkannya untuk memenangkan dukungan, bahkan termasuk beberapa elder. Lin Langtian, bajingan tak bertulang, ucap Lindong berseru pelan, mengabaikan tetua berambut abu-abu dan menatap Lin Langtian. Beraninya kamu, ucap tetua berambut abu-abu membanting meja dalam kemarahan dan bangkit, hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh tetua berjubah ungu di tengah. Sesepuh besar, orang ini terlalu sombong. Banyak tamu klan Lin kita ada di sini hari ini. Bagaimana kita bisa membiarkannya membuat keributan? Ucap elder berambut abu-abu menggerutu, jelas tidak puas dengan intervensi tetua berjubah ungu. Lin Seng, Lindong ini juga dianggap sebagai salah satu anggota klan kita. Selanjutnya melihat kekuatannya, dia jelas sangat berbakat juga. Jika kita menekannya tanpa alasan,
Tidakkah kita akan kehilangan hati dan dukungan para keluarga cabang? Ucap elder berjubah ungu menjawab dengan riang. Ketika mendengar kata-kata dari tetua berjubah ungu itu, sesepuh berambut abu-abu itu tanpa sadar mengerutkan alisnya sebelum dia berbalik untuk melihat seorang lelaki berpakaian hitam yang duduk di sampingnya. Berdasarkan tindakan mereka, sepertinya ada sedikit politik antara berbagai faksi klan Lin. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak ada apa-apanya dibandingkan Lin Langtian, ucap sesepuh berpakaian hitam dengan santai memindai Lindong saat dia berbicara. Namun jika dia ingin menantangnya, tidak ada yang keberatan dengan itu. Meskipun demikian, bukankah dia akan sangat sibuk? Jika dia ingin menantangnya, dia harus menunjukkan bahwa dia memiliki kualifikasi yang diperlukan, ucap elder berpakaian hitam itu. Kata-kata ini sampai ke telinga Lindong dengan tenang. Kualifikasi apa yang saya butuhkan? Ucap Lindong dengan mata berkedip, menatap tetua berpakaian hitam itu saat dia tertawa kecil. Dia bisa melihat si tua bangka itu jelas memihak Lin Langtian. Sepertinya dia memiliki jaringan yang cukup kuat di dalam klan. Buktikan diri Anda layak dengan mencapai arena terakhir. Kali ini orang yang berbicara adalah tetua berjubah ungu, yang bahkan Lindong sedikit waspada terhadapnya. Dia tersenyum lembut saat dia menunjuk pada platform tertinggi dari arena kerucut raksasa. Lin Langtian adalah juara pertemuan klan sebelumnya. Jika Anda ingin menantangnya, Anda harus terlebih dahulu mengalahkan anggota klan lainnya sebelum Anda dapat mencapai tahap itu. Selain itu, biarkan saya memperingatkan Anda terlebih dahulu. Kali ini ada 3 kandidat luar biasa. Yang pertama adalah Lin Langtian. Sedangkan untuk yang lainnya, meskipun mereka sedikit lebih lemah daripada Lin Langtian, mereka dianggap jenius juga. Jika Anda ingin mencapai platform final, Anda harus melalui keduanya dulu, yaitu Lin King dan Lin Mu, ucap tetua berjubah ungu itu dengan lembut berteriak. Sementara 2 aura yang sangat tangguh langsung meletus di tengah arena. Segera 2 sosok berkedip sebelum 2 sosok muncul di 2 platform yang posisinya berbeda. Mata Lindong menatap mereka berdua, sementara ekspresinya berubah agak serius. Keduanya tampak sedikit lebih tua dari Lin Langtian. Meskipun auranya lebih lemah darinya, mereka berdua sebenarnya adalah setengah langkah ke manifestasi. Lebih jauh lagi, sepertinya mereka berdua berada di puncak setengah langkah ke manifestasi. Bahkan dengan sedikit keberuntungan, keduanya mungkin dapat maju ke tahap manifestasi awal. Tidak heran tetua itu mengklaim bahwa mereka hanya sedikit di belakang Lin Langtian. Selain itu, yang paling mengejutkan Lindong adalah bahwa mereka berdua tampak persis sama. Jelas, mereka adalah saudara kembar dan mereka terhubung oleh darah. Bahkan aura mereka samar-samar menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Dan jika mereka bergabung, bahkan praktisi manifestasi awal akan memiliki peluang kemenangan yang kecil. Lindong terlalu arogan. Apakah dia benar-benar percaya bahwa akan mudah untuk menantang saudara besar Lin Langtian? Lin King bersaudara akan maju ke tahap manifestasi awal, dan kekuatan mereka tidak sebanding dengan sampah seperti Lin Feng. Tunggu sampai Lindong dikalahkan oleh Lin King bersaudara, maka kita akan melihat apakah dia masih berani menantang kakak Lin Langtian. Sungguh memalukan, seorang anggota keluarga cabang berani menantang klan utama? Ucap bisik-bisik beberapa generasi muda. Berdasarkan ekspresi mereka, sepertinya mereka sudah memutuskan bahwa Lindong akan kalah. Lindong mengangkat kepalanya saat dia menatap para tetua yang duduk di bilik emas. Kemudian sosoknya melintas sebelum dia langsung mendarat di platform tertinggi di arena. Akhirnya dia dengan tenang mengatakan, tidak perlu membaginya menjadi 2 putaran. Biarkan mereka berdua datang bertarung bersama, ucap Lindong. Ketika kata-kata Lindong mendarat, kemarahan langsung menyerbu ke mata anggota klan utama sebelum mereka terkekeh. Namun saat mereka tertawa kecil, berdiri di platform tertinggi, Lindong dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Dalam 10 ronde, jika mereka berdua masih bertahan di platform, itu adalah kesalahan saya, ucap Lindong. Setelah kata-katanya mendarat, bahkan ekspresi para sesepuh dengan kasar berubah. Karena kalian meminta kualifikasi saya, izinkan saya menunjukkan kepada kalian semua, teriak Lindong. Saat kata-kata dari Lindong terdengar, seluruh tempat meletus gempar. Generasi yang lebih muda dari klan memandangnya seolah-olah dia orang gila. Dalam klan Lin, bakat Lin King dan Lin Mu adalah kedua setelah Lin Langtian. Selain itu, mereka berdua adalah saudara kembar. Jadi koordinasi mereka tidak ada bandingannya. Bahkan praktisi manifestasi awal akan merasa sulit untuk mengalahkan kekuatan gabungan mereka. Namun Lindong benar-benar berani mengatakan bahwa dia akan mengalahkan mereka berdua dalam 10 putaran. Dari apa yang bisa mereka lihat, ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai arogan, tetapi ketidaktahuan yang mengundang penghinaan untuk diri sendiri.
Sementara generasi muda dari klan itu mengejek dan mengolok-olok alis Lin Keer yang di antara mereka sedikit terajut bersama. Meskipun dia agak terkejut bahwa Lindong mampu mengalahkan Wang Yan sebelumnya di Great Wasteland Ancient Tablet. Namun Wang Yan agak kurang jika dibandingkan Lin King dan Lin Mu. Berbicara kata-kata gila seperti itu di tempat seperti ini benar-benar tidak cocok sama sekali. Keer, apakah ini Lindong yang kamu bicarakan itu yang telah mengalahkan Wang Yan? Dia belum menunjukkan keahliannya, tapi kesombongannya memang tidak kurang dari Wang Yan, ucap seorang wanita tertawa ke sisinya. Lin Keer tanpa sadar memiringkan kepalanya, hanya untuk melihat beberapa wanita cantik berkerumun di belakangnya. Wanita-wanita ini cukup jelita dan memiliki banyak pelamar di antara putra-putra klan. Setelah melihat mereka semua di satu tempat, anak-anak klan sekitar juga buru-buru berkerumun. Adik perempuan Lin Sue benar, Lindong ini tidak memiliki banyak keterampilan, namun dia berbicara tentang hal yang agak besar. Mari kita lihat apakah dia masih memiliki wajah untuk omong kosong seperti itu ketika dia kalah di tangan kakak laki-laki Lin King dan Lin Mu, ucap salah satu putra klan berbicara dengan cara menjilat kepada wanita muda cantik yang telah berbicara dengan Lin Keer, sementara yang lainnya dengan cepat setuju dan tertawa. Sangat langka melihat seseorang yang berani bersikap sombong di depan saudara besar Lin Langtian, ucap Lin Sue tersenyum manis. Segera setelah itu dia menatap Lin Keer dan melanjutkan. Keer, apakah menurut Anda Lindong benar-benar memiliki kualifikasi untuk menantang saudara besar Lin Langtian? Tanya Lin Sue. Anda dapat menontonnya dan melihatnya sendiri, ucap Lin Keer menjawab dengan sikap acuh tak acuh. Saya jarang melihat Anda membicarakan anggota keluarga cabang. Mungkinkah Anda menyukai Lindong ini? Ucap Lin Sue bergerak maju saat dia terkekeh. Sepertinya Lindong akan mempermalukan dirinya sedikit hari ini, tambah Lin Sue lagi. Alis hitam Lin Keer terajut bersama-sama, tapi dia tidak terganggu dengan wanita muda yang begitu tergila-gila dengan Lin Langtian ini. Di dalam hatinya, semua orang selain Lin Langtian adalah sampah. Namun ejekan serupa agak umum di arena pertempuran saat ini. Setelah semua, mereka benar-benar tidak dapat menerima tindakan Lindong. Bocah bodoh dan sombong, Anda benar-benar berani membuat pernyataan seperti itu? Mari kita lihat bagaimana kamu mengambil wajahmu ketika kamu kalah, ucap sesepuh berambut abu-abu berubah dingin saat dia mengejek. Di satu sisi, Lin Langtian secara apatis memandang Lindong. Karena Lindong memiliki semangat heroik seperti itu, Lin King dan Lin Mu, kalian berdua akan bertarung dengannya, ucap Elder Jubah Hitam memerintahkan. Baiklah, ucap Lin King dan Lin Mu dengan dingin berteriak saat mereka bergerak dan terbang ke arena tertinggi. Tatapan dingin mereka mengunci Lindong. Sikap yang ditunjukkannya jelas telah menyebabkan mereka menjadi sangat marah. Dua kembar itu tidak menyia-nyiakan waktu. Begitu mereka muncul, mereka dengan keras menginjak tanah. Seketika aura mereka meledak dalam sekejap. Undulasi Yuan Power kuat berdesir di arena, memancarkan gelombang tekanan kuat. Lindong bukan? Saya benar-benar ingin melihat hari ini kualifikasi seperti apa yang Anda miliki sehingga berani memaksa kami berdua keluar dari arena hanya dengan 10 putaran, ucap Lin King saat dia menatap tajam kepada Lindong dan menyeringai. Saya benar-benar berharap bahwa Anda benar-benar mampu. Jika tidak, ini akan terlalu membosankan, ucap Lin Mu setelah bertemu anggota keluarga cabang seperti Lindong yang berani berbicara dengan mereka sedemikian rupa. Bagaimana mungkin tidak ada kemarahan di dalam hati mereka? Haruskah kita mulai? Ucap Lindong sepertinya mengabaikan kemarahan duo itu saat dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya. Suaranya tenang, tidak sedikit pun dipengaruhi oleh aura kuat dari mereka. Nada datar Lindong tidak diragukan lagi mirip dengan percikan yang benar-benar memicu kemarahan di hati mereka. Mata mereka segera berubah dingin saat tubuh mereka menyerang ke depan. Yuan Power kuat dengan cepat terkondensasi di tengah telapak tangan mereka, menyebabkan ledakan sonik rendah dengan kejam menargetkan titik vital Lindong. Dua orang ini menampilkan koordinasi yang menakjubkan. Mereka menyerang seolah-olah mereka satu. Namun dalam menghadapi serangan yang terkoordinasi dengan sangat baik ini, Lindong tidak terganggu sama sekali. Tubuhnya tidak bergerak, sementara telapak tangannya membalik dan secara paksa benar-benar menghentikan pukulan yang maju setengah meter dari tubuhnya. Di arena, tubuh Lindong bahkan tidak gemetar ketika dia menangkap serangan dua orang ini, dan hanya suara tinju yang teredam dan telapak tangan yang memukul yang dengan cepat terdengar keluar. Ketika mereka menyaksikan pertukaran di arena, ekspresi dari beberapa penonton segera menjadi agak serius. Semua orang bisa melihat bahwa Lindong dengan mudah menangani serangan gabungan Lin King dan Lin Mu, menyebabkan serangan mereka tidak dapat mencapai tubuhnya. Dari langkah ini saja, mereka bisa mengatakan bahwa Lindong memang memiliki kemampuan untuk mendukung kata-katanya yang liar. Namun ini masih belum cukup.
Setiap pandangan di arena pertempuran besar berkumpul di tempat ini. Mereka menahan nafas saat mereka diam-diam menyaksikan serangan yang cepat dan beringas. Sementara mereka terus menghitung jumlah putaran di pikiran mereka. Di bilik tempat duduk terpencil, Lin Sentian dan sisanya tegang saat mereka menatap arena tertinggi. Wajah mereka sedikit terkejut bahwa Lindong benar-benar bisa setangguh itu. Namun sedikit kecemasan muncul di mata mereka karena 10 putaran akan cepat habis. Pertarungan yang intens di arena juga menyebabkan anggota klan utama menjadi agak terkejut. Mereka awalnya berpikir Lindong akan cepat hancur, tetapi adegan di depan mata mereka membuat mereka mengerti bahwa kekuatan Lindong memang cukup untuk menyaingi Lin King dan Lin Mu. Ketika Lin Keer melihat ini, dia juga diam-diam menghela nafas lega. Diam-diam sedikit terkejut dengan kemajuan Lindong. Ini sudah ronde ke-8, tapi orang itu masih bertahan lambat. Ketika ronde ke-10 tiba, klaim liarnya akan hancur secara alami. Ucap Lin Sue mencibir dan berkata, dia tampaknya tidak mau melihat Lindong menunjukkan kesan apapun. Di arena tempat duduk emas, para tetua yang menonton pertukaran itu sedikit diam untuk sementara waktu. Terutama para elder jubah hitam dan elder berambut kelabu yang ekspresinya sedikit jelek. Mereka bisa secara alami mengatakan bahwa sampai sekarang Lindong tidak pernah benar-benar berhasil diserang. Tangan Lin Lengtian yang awalnya bergesekan di atas meja benar-benar berhenti pada saat ini. Dia menatap arena dan akhirnya membuka mulutnya. Sedikit cakap, bagaimanapun ini sudah ronde ke-9, ucap Lin Lengtian. Unduhan kuat Yuan Power tiba-tiba menyebar di arena. Tak terhitung tatapan mengawasi hanya untuk melihat bahwa Lin King dan Lin Mu benar-benar tersentak mundur beberapa langkah. Sebaliknya, dari awal hingga sekarang, Lindong belum bergerak, bahkan setengah langkah mundur. Sudah jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Tetapi pada saat ini, 9 putaran berlalu. Lindong, Anda memang sangat kuat. Namun aku takut sudah waktunya bagi Anda untuk membayar harga arogansi Anda, ucap Lin King dengan ekspresi jelek. Dia mengakui kekuatan Lindong, tetapi mereka masih tidak percaya bahwa Lindong akan dapat benar-benar menyapu mereka dari arena dalam 1 putaran terakhir. Namun Lindong perlahan menggelengkan kepalanya pada suara dingin Lin King. Dia menatap mereka, pada akhirnya mengambil inisiatif untuk pertama kalinya melangkah maju. Alasan mengapa saya hanya akan membuat pergerakan di ronde ke-10 adalah karena saya tidak memiliki dendam dengan kalian berdua. Saya sudah memberikan cukup waktu, selanjutnya saatnya untuk melihat kemampuan kalian, ucap Lindong. Begitu dia melangkah ke depan, di arena kerucut besar, tekanan mencekik tiba-tiba membentang dari tubuh Lindong seperti badai. Ketika mereka merasakan tekanan mencekik, Lin King dan Lin Mu tiba-tiba diam. Tubuh mereka mati-matian mundur, sementara Yuan Power dalam tubuh mereka didesak dengan cepat. Sky Shattering Devil Tablet Palm, teriak keduanya. Yuan Power tiba-tiba meledak dari tubuh mereka. Segera setelah itu, langsung terkondensasi menjadi tablet setan raksasa di atas kepala mereka, memancarkan tekanan yang mencengangkan. Orang bisa melihat bahwa mereka telah menggunakan semua yang mereka miliki. Undulasi kekuatan Yuan ini cukup untuk melawan seorang praktisi tahap manifestasi awal. Deru rendah terdengar keluar dari mulut mereka dan tablet setan raksasa langsung turun, membawa kekuatan destruktif yang sangat ganas saat dengan kejam membanting ke atas Lindong di bawah tatapan gugup yang tak terhitung jumlahnya. Menanggapi serangan terakhir mereka berdua, sosok Lindong tiba-tiba menjadi samar seperti kabut. Tubuhnya melangkah di udara seperti gumpalan asap hijau, dan dalam setiap gerakannya, bayangan akan muncul di belakangnya. Dalam sekejap mata, 9 bayangan muncul di langit. 9 kehancuran bayangan keunguan. Aura yang dipancarkan dari tubuh Lindong tiba-tiba mencapai tingkat yang menakutkan. Pada saat yang sama, matahari terik menyengat melayang dari tubuh Lindong. Segera badai energi murni terbentuk di sekitar Lindong. Ketika matahari yang menyengat muncul, sebuah tinju terbang keluar dengan mantap menabrak tablet setan. Badai Yuan Power yang mengejutkan membentang di langit dengan kecepatan yang menakutkan. Badai memenuhi langit saat teriakan dingin tiba-tiba bergema. Saat teriakan itu memudar, retakan langsung menyebar di tablet setan raksasa. Pada akhirnya, tablet setan itu meledak di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Di langit, kulit si kembar langsung berubah menjadi putih pucat saat mereka dengan liar memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka melesat mundur seperti peluru membentuk tanda sepanjang beberapa kilometer di arena. Saat mereka menatap kedua orang ini, arena diam langsung meledak menjadi kegemparan yang menghanyutkan. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye.